Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ala ni'amillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dengan saya seperti biasa mengutarakan tentang hadis-hadis ataupun juga sabda dari Rasulullah Muhammad SAW. Kali ini saya akan menerangkan tentang 4 orang yang akan diberikan tabungan. Kalau sekarang ya deposito, kalau besok akan kita ambil besok di Yaumul Qiyamah, dan pasti kita ambil yang insya Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga amin ya rabbal alamin. Karena kita yakin bahwasanya kalau kita orang yang beriman, orang mukmin, pasti akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena miftahul jannah la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah pasti akan masuk surga. Di sini ada 4 hal yang kita lakukan. Kalau kita bisa lakukan 4 hal ini, maka kita akan diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa tabungan di akhirat besok atau tabungan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Arba'atun min kanzil jannah. Dawuhnya Rasulullah Muhammad SAW bahwasanya ada 4 orang, ada 4 hal kalau kita lakukan akan diberikan tabungan besok di Yaumul Qiyamah. Yang pertama yaitu ikhfa'us shodaqah. Yang pertama adalah kita menyamarkan shodaqah atau menyembunyikan shodaqah kita. Nah, ini merupakan amalan yang baik. Amalan baik kalau kita menyamarkan shodaqah kita. Memang kalau sedekah ini kita terang-terangkan atau kita perlihatkan, ini pun juga baik, ini pun juga sangat baik, dan juga tidak tercela untuk memotivasi diri kita ataupun memotivasi orang lain untuk juga bersedekah. Tapi ternyata menyamarkan sedekah ini pun juga pahalanya paling banyak, pahalanya lebih banyak, dan juga pahalanya akan disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan besok di Yaumul Qiyamah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tapi kalau kita menyamarkan sedekah ini, kita pasti akan lebih diistimewakan Allah, lebih diagungkan Allah, lebih ditinggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wakitmanul musibah. Yang kedua yaitu menyimpan musibah kita atau menyembunyikan musibah. Nah, ini amalan baik untuk mendapatkan tabungan di akhirat. Wakitmanul musibah yaitu menyembunyikan musibah. Terkadang musibah atau ujian cobaan pasti akan menerpa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman bahwasanya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah pasti akan mencoba menguji kita dengan penyakit, dengan sakit, dengan mengurangi harta kita, dengan ketakutan, keresahan, kegelisahan, ataupun juga dengan kematian. Ini pun juga merupakan cobaan atau ujian yang diberikan kita sebagai orang mukmin
dengan menyikapi ujian cobaan tersebut, maka kita senantiasa mengembalikannya semua atau ujian cobaan merupakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita diberikan ujian cobaan tersebut, kita disunahkan untuk senantiasa membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka wakid ma'nul musibah, menyimpan musibah atau ujian cobaan ini merupakan tabungan kita besok di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu wasilaturrahim, yaitu silaturrahim, nepung saudara atau menyambung tali persaudaraan atau silaturrahim. Ini juga menjadi tabungan kita besok di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan teman-teman kita, saudara-saudara kita memutuskan silaturahim, kita jangan sampai ikut untuk memutuskan silaturahim tersebut. Kita harus senantiasa terus untuk menyambung silaturahim, meskipun teman kita, saudara-saudara kita ini memutuskan sanak persaudaraan dengan kita, tapi kita sebagai muslim yang baik jangan sampai untuk memutuskan silaturahim tersebut, karena memutuskan silaturahim merupakan bencana bagi orang yang memutuskan silaturahim tersebut. Padahal silaturahim ini yang pertama tiada lain adalah untuk menguatkan tali silaturahim atau tali persaudaraan, dan juga silaturahim juga bisa memanjangkan umur kita. Silaturahim ini pun juga bisa menambah rezeki kita. Nah, ini manfaat dari silaturahim. Yang terakhir yang menjadikan diri kita besok akan diberikan tabungan di akhirat, yaitu wa qaulu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Senantiasa membasahi lisan kita, mulut kita dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billah, bahwasanya tidak ada daya dan juga tidak ada upaya atau kekuatan melainkan pertolongan atau kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, empat hal inilah yang akan menjadikan diri kita akan diberikan tabungan di akhirat. Yang akan diberikan kita besok tabungan tersebut. Kalau sekarang ya ATM-nya akan diberikan kita besok di yaumul qiyamah, di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan gedung atau diberikan tempat yang indah di surga kalau kita bisa melakukan empat ini. Pertama, menyamarkan sedekah, menyembunyikan musibah, senantiasa silaturahim, dan mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, semoga kita bisa mengamalkan empat amalan ini, menjadikan diri kita muslim yang baik, menjadikan muslim yang diridhoi Allah, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kira cukup, dan semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.